Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali li jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam. Ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Faqad qala Allah ta'ala bi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid-dini wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'annahum yahtadun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-khairu 'adatun asy-syarru lajajatun faman yuridillahu khairan yafaqihu fid-din. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad salatan tasrahu biha sudurana nawwir biha qulubana. Allahumma alhimna 'ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul adzim wa sadaqa habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin asyakirin alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul siru fil ardi thumma anzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Qul liman fis samawati wal ardh qul lillahi kataba ala nafsihi rahmah la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi alladzina khasiru anfusahum wa hum la yu'minun. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah pada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam. Seperti biasa, awal Al-Quran kita bahas sedikit ilmu untuk membaca Al-Quran. Biasanya masyhur disebutnya ilmunya ilmu tajwid. Bagaimana mengeluarkan huruf dalam membaca Al-Quran dan bagaimana hukum-hukum yang terkait dengan cara membaca Al-Quran. Ayat 11, Kul, Qaf, Lam. Tidak ada pembahasan dalam ilmu tajwid kalau kata kul. Siru, baru tuh ada hukum tajwid. Ada si berbaris kasroh. Sesudahnya ada iya. Makanya iya itu disebutnya huruf mad. Panjang. Panjangnya satu alif, dua ketukan. Si. Begitu juga ro. Berbaris doma, setelahnya waw. Sama itu juga mad namanya. Panjang. Siru. Tapi kalau jangan panjang-panjang, cukup satu alif, dua ketukan. Dua ketukan itu orang kalau baca gini kalau nyanyi. Do, re, asik itu tuh panjangnya. Do, re, do, re.
do, re, mi, fa. Itu mah sampai 2 alif atau 4 ketukan. Siru, itu jangan sampai panjang-panjang kan. Siru. Nggak boleh kepanjangan. 1 alif, 2 ketukan. Siru. Kemudian ada fil ardi, ada ya, fi, tapi kemudian ada lam alif. Fil ar. Cara mengeluarkan bunyi huruf ro, al, ro. Bukannya ro, bukan, tapi ro, ar. Fal, fil, ar, bukannya ar, bukan, ar. Jadi yang bergerak lidah, jangan mulut mah yang nggak ngaruh, bukan mahari ro, lidah yang main. Ar, ro, ri, ru, bar, ro, ri, ru, bar. Kalau rohnya sukun, baru. Nanti roh dalam tajwid ada 2 bacanya, bisa tebal, bisa tipis. Fil ard. Summa ada mim tasdid, maka bacanya guna mim tasdid atau nun tasdid. Tasdid artinya penggandaan. Nggak boleh dibaca summa, nggak boleh, tapi sum harus ada kerasa menahan mimnya. Sum mau panjang boleh, tapi minimal begitu. Mulut tuh nutup dulu. Sum nggak boleh, suma itu nggak boleh, tapi sum boleh. Lebih bagus kalau sum, tapi jangan panjang-panjang banget, jangan sum panjangan. Summa. Jadi ada pembahasan tajwidnya mim tasdid dan nun tasdid hukumnya. Baru kemudian mim patah menghadapi nun. Nunnya sukun menghadapi do di depan. Yang jadi hukum tajwid adalah nun sukun menghadapi do. Do termasuk huruf ikhfa. Tadi bacanya ikhfa. Summang. Jangan summang. Cuma kalau menghadapi qaf. Ini menghadapi do di depannya. Summang. Ya umumnya orang Indonesia bilang ang. Summang. Kenapa belajar tajwid? Supaya baca kita itu mendekati pembacaan Rasulullah. Jadi diteliti oleh para alim ulama, lahirlah ilmu baru namanya tajwid. Jadi untuk bapak-bapak sekalian, kalau yang masih ada yang belum bisa baca Quran, belajar. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Quran. Kalau udah bisa, ngajarin. Jadi di alam dunia sekarang ini yang paling baik adalah orang yang mau belajar Quran dan mengajarkannya. Walaupun baru baca Iqra, Bapak tuh sedang menjadi manusia terbaik di alam dunia. A, ba, a, ba, ta, ba, itu sampai bisa. Cuma saran saya kalau udah bisa baca Quran, baca Qurannya. Yang udah bisa baca nggak baca Quran, itu mendingan jangan belajar baca. Ya. Tahuan namanya nggak baca Quran. Kenapa nggak baca Quran? Nggak bisa baca, pantes. Kenapa nggak bisa baca Quran? Kamu udah bisa. Kalau udah bisa orang nggak boleh baca Quran. Justru kalau udah bisa tuh harus sering baca Quran. Karena Quran itu guide kehidupan kita. Kalau kita lagi jalan, itu perlu guide. Perlu ada orang yang membimbing ke arah mana. Nah, guide kita dalam kehidupan dunia adalah
Nah, setelah orang belajar membaca, maka kemudian kalau kita ingin menerjemahkan, maka harus belajar bahasa Arab. Bahasa Arab itu bukan cuma antum doang, sama syukron, sama afwan. Sukro ada bahasa Arab. Kenapa? Karena Quran itu bahasa Arab. Pengalihan dari satu bahasa ke bahasa lain dalam bahasa ilmu disebut terjemah adalah memindahkan satu bahasa kepada bahasa yang lain. Dan itu harus memahami dua bahasa itu. Bahasa asalnya, kalau Quran ya harus memahami bahasa Qurannya. Bahasa Quran, bahasa Arab, dipindahkan ke bahasa Indonesia, kudu ngerti juga bahasa Indonesianya. Atau bahasa Inggrisnya kudu ngerti. Agar masuk tuh penterjemahan. Itu saja dilakukan tidak mencukupi untuk orang bisa betul-betul memahami teks dari bahasa yang berbeda. Jadi harus mau tidak mau orang. Kalau nggak bisa, ya belajar. Belajar sama yang bisa. Kalau nggak mau belajar juga ya dengerin. Yang udah nggak bisa, belaga bisa. Jadi yang ngaco dan ngacoin. Jadi kalau ada orang misalnya belajar Quran, udah menerjemahkan, ya dia harus bisa bahasa Arab. Karena referensinya dari bahasa Arab. Dan kalau kata ilmu nahu sorof, ilmu nahu itu bapaknya. Sorof itu bapaknya, nahu itu ibunya. Jadi kalau bapak sama ibu telah bersatu begini, lahir apa Pak? Anak. Jadi kalau pengen banyak anak, harus ilmu nahu sorofnya bertemu. Orang punya bapak, lelaki dong, jomblo mulu, punya anak nggak Pak? Punya, kalau ngangkat anaknya. Kalau secara biologis nggak bakalan mungkin, dia laki-laki punya anak. Dia juga perempuan jomblo aja. Gak punya suami, gak punya apa, punya anak. Mungkin gak Pak? Mungkin kalau dihamili orang. Tapi secara akad yang sah tidak mungkin dia punya anak. Karena gak ada pejantannya. Lo kayak hewan Pak. Pejantan sama betina disatuin baru lahir anak. Itu juga dalam disiplin ilmu. Karena bahasa Arab ya harus masuk bahasa Arab. Kalau udah bahasa Arab masuk tuh nahu sorof, maka ilmu-ilmu yang lain dia bisa lahirkan. Bisa masuk ke disiplin ilmu. Jadi nggak sederhana kita baca terjemahan depan gitu Pak. Cukup tapi tidak mencukupi. Kalau hanya untuk sendiri baca ya cukup lah. Tapi kalau buat mengambil ketetapan hukum nggak cukup Pak. Harus ahli bahasa Arab. Nah kalau sudah itu baru kita terjemahkan. Kata Allah gini, kul. Katakan oleh engkau Muhammad, siru, bepergianlah kalian fil ardi, di permukaan bumi. Jadi pergi itu menjadi sesuatu yang dianjurkan Tuhan Allah. Jangan ngerendam di kampung. Nanti jadi katak dalam tempurung, tidak ngerti dunia luar. Sangkanya dia udah ahli benar. Makanya berkelana itu menjadi suatu yang dianjurkan oleh agama. Pergi dari kampung. Apakah itu mencari maisha, kehidupan, atau mencari ilmu, dianjurkan. Nah orang Arab tuh bangsa yang nggak pernah diam di tempat, pengembara, nomaden dia. Sampai sekarang asli Arab ya. Sifatnya nomaden. Nggak betah kalau diem di satu tempat. Pak hari dia pindah. Sampai sekarang Pak. Kalau di dunia Arab, kalau suka ada di pasir, padang pasir. Suka pakai tenda. Dia kadang-kadang beternak. Kambing, onta. Itu bukan orang susah Pak. Orang-orang yang punya hotel di kota Mekah mereka. Tapi mereka mah nggak betah tinggal di hotel. Senangnya nomaden, pindah-pindah.
Jadi orang Arab tuh begitu asalnya. Jadi sifat mereka tuh senangnya berkelana. Di kita juga suku kita tuh banyak yang senang pergi, ada juga yang senang di rumah. Kalau orang Betawi mau kumpul nggak kumpul, yang penting makan. Berarti dia tidak suka berkelana. Yang penting kumpul. Hanya orang Betawi mah kumpul baik. Situ tuh bapak emaknya, belahnya, anaknya, mantunya ngumpul baik. Bab ngumpul kagak mukul itu. Makan. Penting makan. Makanya kagak orang betah kalau pergi-pergi jauh. Yang penting ngumpul aja. Makan kagak makan, yang penting ngumpul. Jadi pentingan ngumpul daripada makan. Jadi kadang-kadang bahasa-bahasa gitu menjadi sifat dari suatu. Jadi ngumpul nggak ngumpul, makan nggak makan, yang penting ngumpul. Jadi pentingin mana tuh? Pentingin ngumpul. Mau mati kek, mau hidup kek, yang penting mau ngumpul. Itu bahaya kalau dari sisi keilmuan. Karena kalau agama menganjurkan siru, pergian, tolak mencari ilmu atau usaha. Jangan jauh-jauh. Di sana juga sama baik. Yang di sinilah ngumpul nggak ngumpul, makan nggak makan, yang penting ngumpul, jauh-jauh. Kadang-kadang jadi sifat tuh Pak, bagi satu suku tertentu. Jadi kalau anak kita bepergian, cari ilmu apa, masa dihalang-halang, kesempatan ke luar negeri, pola jauh-jauh amat sih, jangan. Semakin jauh dia menuntut ilmu, semakin berkah. Oh iya. Kadang-kadang anaknya ingin belajar jauh gitu, bapaknya boleh, emaknya. Jauh-jauh amat sih. Utak-atik di situ, nanti jadinya tempurung dalam katak. Bingung-bingung, tempurung dalam katak, bukan katak dalam tempurung. Jadi membuka wawasan. Tuh. Nah kalau udah jalan, sumang turu. Dan perhatikan oleh kalian. Kaifa kana akibatul mukadzibin? Bagaimana akibatnya kalau orang mendustakan Allah? Banyak peninggalan di dunia Arab. Bagaimana kaum Nabi Lut? Coba pergi ke sana. Tuh kalau orang mendustakan Allah tuh dikerebekin di tanah, masuk ke tanah, tanahnya terbelah. Tuh kalau kaum dulu begitu Pak. Tapi kalau sudah ada Nabi Muhammad itu berbeda. Kata Allah, tidak akan orang disiksa. Wa anta bihim, kalau engkau Muhammad ada di situ. Dan ada orang yang mustaghfir. Kalau ada orang yang mintakan ampun. Astagfirullah. Jadi kalau ada orang masih istighfar, kalau ada kejadian, bencana, itu bukan siksaan, Pak. Kejadian alam, kita bisa ngambil itibar aja. Jangan dituin siksa-siksaan. Kalau siksaan Pak, kalau mau disiksa kayak negeri Belanda tuh Pak. Oleh Allah. Seks kadang-kadang bebas. Perempuan di etalase pada bugil Pak. Di kita mah segini banget juga belum ada. Belum pernah nemu saya di etalase kita. Perempuan gitu bugil di etalase. Kalau ada mah saya samperin juga sih. Tapi di Belanda biasa Pak. Gay, orang berhubungan laki-laki perempuan, laki-laki dengan laki-laki, nggak ada riskannya. Kalau di sini orang masih riskan Pak. Perempuan laki-laki sama laki-laki bercumbu gitu. Ada nggak Bapak suka ngelihat? Walaupun terjadi, pasti laki-laki yang satunya berbentuk kayak perempuan.
Ya apa kayak namanya. Tapi yang murni dia jadi laki-laki, kemudian dengan laki-laki bercumbu gitu, belum pernah lihat. Jeruk makan jeruk mah. Tapi kalau laki-laki, tapi kemudian dia berpakaian wanita, bercumbu, ya kalau malam suka ada juga sih, pinggir-pinggir jalan. Aneh, laki-laki apa? Tapi belum ada di kita yang terang-terang perempuan dengan perempuan bercumbu. Jadi memang begitu kata Allah. Allah tidak akan menyiksa suatu kaum kalau ada Nabi Muhammad di situ. Dan kalau masih ada orang yang jangan istighfar. Makanya tuh Bapak sekalian, kalau habis sholat jangan suka langsung pulang. Istighfar gitu. Karena baca istighfar Bapak itu menjadi salah satu penyebab kita tidak disiksa oleh Allah. Ayo berjanjian tuh Bapak tuh. Ya Nabi salam. Itu kan menghadirkan Rasulullah. Kalau ada Rasulullah di situ, pasti bukan disiksa. Banjir nih. Bukan karena Bapak disiksa, Pak. Emang jalannya kecil, airnya banyak. Jangan main, wah bilang mutiara disiksa oleh Allah dengan air banjir. Ya kagak lah itu. Emang airnya deras, udah ininya kecil, belok lagi dia. Coba kalau lempeng mah, belok. Pas belok mengkol, patah. Itu airnya begitu. Kalau kita berdoa, jangan sampai banjir walaupun bukan siksaan. Karena ngeblangsakin rumah. Walaupun alamnya jangan suka disalahin alam. Apakah sudah mulai bosan? Alamnya nggak pernah bosan, Pak. Salah kita jalan air dipakai rumah. Mana ada alam bosan sama kita? Nggak ada. Kesalahannya adalah tempat air dijadiin rumah. Tuh kesalahan kita tuh. Yang saya punya rumah bukan developer. Bikin rumah dekat nyala, dekat tanah. Yang salah apa? Yang bikin izin. Kita mau kan beli keadaan begitu. Kalau yang dulunya nggak pernah banjir, Pak. Ya, emang bukan jalan air ya sekarang juga nggak banjir. Itu. Jadi alamnya nggak pernah bosan. Apa dosa kita gitu? Nggak ada dosanya, Pak. Maksudnya nggak ada dosa tuh nggak ada kaitan. Dosa mah nanti urusannya di akhirat buat kita mah. Atau kalau kita urusan sekarang urusan dosa, atau mestinya yang pada kaya tuh orang yang di masjid. Justru yang di masjid yang pada susah. Yang rajin sama susah, yang kagak sholat, kagak apa duitnya, sampai kagak berseri-seri. Dosaan siapa coba? Jadi jangan dikait-kaitin. Setelah Nabi Muhammad mah urusan dosa mah urusan akhirat. Gak ada urusan sekarang udah disiksa. Jangan Bapak nanti ada banjir di sini. Orang bilang mutiara sudah ada hubungan seksual yang nggak ada urusan Pak. Itu emang dari dulu tempat air. Itu. Jadi jangan suka dikait-kaitin dengan bencana. Kecuali umat dulu tuh, makanya kata Allah berpergianlah kalian. Di bongkaran bumi, kemudian perhatikan bagaimana akibatnya kalau orang mendustakan ayat-ayat Allah. Nabi Lut yang masyhur disiksa oleh Allah. Kalau orang muslimah atau setelah Nabi Muhammad nanti urusannya di akhirat. Sekarang ini. Kalau orang atau orang dimuliakan oleh Allah, nimbang tentang sholatnya, mesti yang paling kaya raya itu orang Islam. Orang Islam sholat itu paling banyak Pak, 5 kali sehari. Agama lain mah nggak ada. Sehari 5 kali ingat Tuhan. 5 kali aja masih pada bangor, apalagi kurang. 5 kali. Orang masih tidur dibangunin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. As-salatu khairum minan naum. Padahal orang yang beragama lain mungkin jam segitu masih tidur, Pak. Kita diingetin, sholat itu lebih baik dari tidur. Iya, gue juga tahu, tapi gue pengen tidur lagi.
ngeringkel lagi dia. Jadi itu udah pagi benar orang muslim mau bangun. Ingat Allah. Allahu Akbar. Orang belum ingat Allah, orang muslimah udah ingat Allah. Jadi konsep Islam kepada Tuhan itu luar biasa. Kedekatannya dia. Ayat 11 tuh. Sekarang ayat 12. Kul katakan oleh engkau Muhammad. Li bagi gitu. Huruf jar namanya. Liman bagi siapa? Milik siapa? Ma apa saja. Bisamawati yang ada di langit wal ardi dan di bumi. Allah bilang, coba tanya engkau Muhammad katakan siapa? Milik siapa yang ada di langit dan bumi? Allah emang kalau nanya gitu nggak tahu Pak. Bukan nanya itu mah. Allah pengen ngomong gini, langit dan bumi itu milik gua, milik Allah. Gitu. Taubih namanya. Kayak ngeledek sama orang yang dinanya. Orang ditanya, ini siapa? Langit bumi. Padahal yang nanya tuh kan nggak tahu, dia penciptanya. Karena kita kadang-kadang suka mengklaim yang ada di langit dan bumi ini milik kita. Padahal kepemilikan itu bukan kepemilikan hakikat kalau manusia mah. Kepemilikan hak pakai milik hakikat mah Allah. Kalau Allah ngambil selesai. Apa aja, anak, harta. Kalau Allah menghendaki selesai. Kita membangun dulu, orang Indonesia membangun di Aceh bertahun-tahun, bangun gedung macam-macam. Ketika datang tsunami, clear Pak. Perkian detik. Membangun lagi puluhan tahun. Allah tuh maha berkuasanya. Nah, jangan belagu sama Allah Pak. Maha segala-galanya dia. Apalagi cuma manusia. Kecil bagi Allah. Pemilikan maupun hal-hal lain. Kul jawab oleh engkau Muhammad, lillah. Semuanya itu adalah milik Allah. Teorinya kita semua paham, tapi dalam prakteknya perlu pendalaman. Tapi jangan juga menafikan ketiadaan kepemilikan kita secara alam dunia, bukan hakikat, secara majazi, secara legalitas. Kita punya kepemilikan ketika kita membeli dan seterusnya. Jangan bilang di tanah orang, kemudian kita bikin rumah. Yang punya rumahnya, Pak itu Pak punya Tuhan itu mah. Wah itu konyol itu Pak. Orang bukan punya kita, itu punya Allah. Bukan punya Bapak. Itu mah secara hakikat penciptanya adalah Allah. Secara legalitas di alam dunia mah tetap kepemilikan itu dihargai oleh Allah dan dianggap kepemilikan. Gimana caranya? Ada beberapa caranya dalam kitab fikih dijelaskan tuh Pak. Babul muamalah bisa membeli. Jika sudah membeli legalitasnya adalah kepemilikan kita dunia. Atau kita dikasih orang namanya hibah dan seterusnya. Ada caranya Allah mengatur. Dan ketika itu memilih seseorang, maka secara dunia dia berhak pemilikan itu. Konsep Islam itu begitu. Mengakui kepemilikan personal. Mengakui kepemilikan manusiaan. Walaupun hakikatnya milik Allah. Jangan tempat orang main bangun aja. Ngomong dilarang. Ngapain kamu larang-larang saya? Orang itu milik Allah. Boleh kali saya juga menggunakan milik Allah mah. Kalau punya orang yang nggak boleh. Aturannya secara duniawi. Kataba telah menetapkan, asalnya kata kataba itu menulis. Kataba dia menulis Allah ala nafsihi kepada jiwanya, pada zatnya Allah. Menulis apa? Ar-Rahmata, kasih sayang. Jadi Allah itu adalah Rahman. Punya sifatnya namanya Rahman dan Rahim.
Rahman itu adalah kasih sayang Allah yang diberikan di dunia dan di akhirat. Dan itu tidak melihat agama, tidak melihat ketaatan seseorang, tetapi itu murni rahmatnya Allah di dunia. Mau orang beriman dikasih hak hidup oleh Allah, mau tidak beriman diberi hidup oleh Allah. Alam ini nih oksigen gratis. Allah nggak lihat kamu orang muslim ya, kamu bukan orang muslim ya. Wah kalau gitu di stop oksigennya, mati semua. Enggak, itu sifatnya ar-Rahmannya Allah. Kita kudu nyontoh tuh Pak, walaupun tidak sebesar Rahmannya Allah. Belas asih dari sisi kemanusiaan dengan orang lain. Jangan sampai agama yang kita anut tuh menjadi sesuatu yang seolah kita lebih berhak dari orang lain. Allah saja menciptakan, masih memberikan fasilitas buat orang lain, fasilitas kehidupan. Oleh Allah nyari-nyari malaikat coba tolong orang yang nggak beriman, stop oksigennya buat dia, atau mati orang. Ternyata nggak mati Pak. Sunatullah yang lain, orang tidak beriman bersungguh-sungguh bekerja, sukses. Rajin sholatnya, subuh orang berangkat tidur, nggak sukses. Walaupun rajin gitu ibadahnya, itu udah sunatullah Pak. Jangan ngomong, kok saya orang beriman kok begini ya? Kok dia yang nggak beriman kok sukses ya? Gimana sih ini Allah? Itu namanya Rahmannya Allah. Allah punya sifat Rahman Pak. Kebaikan Allah yang tidak melihat orang dari sisi agama, ketakwaan dan seterusnya. Kadang-kadang kita juga berpikir ya Allah, benar-benar Allah mah kasih sayang merata kepada makhluk. Orang nggak pernah sholat, kafir lah kepada Allah, nolak, tapi hidupnya gampang. Kayaknya duitnya banyak bener. Yang bangun salat tahajud duitnya cekap Pak. Orang segitu-gitunya. Ya sudah ada tulisannya masing-masing. Itu mau ada sunatullah. Jadi jangan suka menuntut, itu mah ada sifat Allah yang namanya Rahman. Nah ada sifat Allah yang Rahim tuh. Rahim mah kebaikan Allah yang khusus nanti di akhirat. Dan itu buat orang-orang beriman. Siapa yang tahu bahwa orang itu beriman? Ya Allah. Yang percaya kepada orang bahwa itu orang beriman. Dikasih kenikmatan itu. Dan kenikmatan yang kita rasakan di dunia ini cuma 1% dari kenikmatan 100% Allah berikan nanti di akhirat. Berarti kita masih ada punya kenikmatan berapa lagi? 99% nanti di akhirat. Dan itu khusus rahimnya Allah diberikan pada orang. Bagaimana kasih sayangnya Allah yang luar biasa. Yang 1% aja kita bisa bercinta dengan istri. Kan bercinta itu kasih sayang. Coba aja Bapak hilang kasih sayang yang ngambek melulu. Gimana bisa bercinta? Kambing bisa welas asih pada anaknya, kucing. Kamu pernah perhatian meong nggak? Coba meong kalau habis lahiran, ya Allah. Jangan sampai meneteskan air mata, gimana sayangnya itu emaknya. Walaupun kalau udah agak bisa makan, kadang-kadang emaknya cuek bener sama kucing. Kalau udah kucingnya udah mandiri, dianggap mandiri, bisa udah cuek aja. Yang anaknya juga begitu, emak gua kayak apa, kayak cengklakin aja. Namanya juga binatang, nggak punya aturan. Tapi waktu dia lahiran itu, kan kalau kucing kalau sudah bau tangan orang suka nggak mau. Deketin memberi minum susu. Makanan baru lahir kan susu. Semua gitu. Dimimiin gitu sampai anaknya 3, 4. Nah, kucing matanya nggak ngeliat begini. Ngeruduk miminya mana baik rebutan. Lihatin kalau ada anak kucing kecil, lihat ya Allah. Itu sayangnya Allah. Kayaknya Bapak jangan pernah lepas dari sayangnya Allah. Allah tidak akan pernah melepaskan kasih sayangnya. Karena kata Allah itu kata bala nafsi rahmah. Allah secara zatiannya rahmah. Sayang. La yajma'annakum ila yaumil qiyamah la raiba fi. Kata Allah, la pasti. Namanya lamul ibtida. Ya jama'annakum, sungguh dia Allah mengumpulkan kepada kalian
ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kumpulkan kita. La raiba fi, hari kiamat itu tidak pernah ada keraguan. Walaupun orang selalu mengatakan kiamat itu sudah dekat. Dekat itu relatif, Pak. Kalau kita menuju ke sana, walaupun masih jauh, sudah dekat. Tapi sesuatu yang sudah kita lewati, walaupun dekat, jauh. Karena tidak mungkin kita akan balik lagi pada yang kita lewati. Seminggu nih, dengan yang tadi tuh, 20 menit tadi tuh, atau 5 menit, jauhan mana Pak? Jauhan yang 5 menit tadi tuh, daripada 20 atau seminggu yang akan datang. Karena seminggu yang akan datang pasti kita jalani. Kalau ini mah nggak kejalanan lagi Pak. Nggak bakalan kita balik lagi mendapatkan itu. Makanya kiamat mah ada di depan. Dekat. Karena orang semua akan menuju ke sana. Makanya kiamat mah dekat dulu, dari dulu Pak. Nabi-nabi selalu ngomong dekat sampai sekarang dekat kagak nyampe-nyampe. Artinya kita sedang menuju ke arah sana. Nanti dalam teorinya kiamat itu ada 2, ada kiamat sugro, kiamat kecil. Kita dipaksa untuk kiamat dengan ajal. Orang yang sudah datang ajalnya tuh dia kiamat buat diri dia. Ada yang kiamat kubro teorinya, kiamat besar, hancurnya alam semesta ini. Dan itulah raiba fi, tidak ada keraguan. Pasti datangnya. Alladzina khasiru, nanti di akhirat ada orang yang beruntung, ada orang yang rugi. Kemudian kita termasuk orang yang beruntung, mudah-mudahan. Siapa orang yang rugi itu? Alladzina khasiru, orang-orang yang merugi anfusahum, diri mereka, wahum la yu'minu. Karena mereka orang-orang yang tidak beriman. Beriman tapi kemudian tidak dibarengi dengan amal. Rugi. Rugi cuma orang begitu, semuanya rugi Pak. Bahkan orang yang masuk surga pun kelak masih merasa rugi Pak. Kalau ngelihat orang di surga ada yang lebih dekat dengan Allah. Dirinya dia bilang, ya Allah, kalau saya dulu ibadah benar-benar hidup lebih baik, mungkin saya bisa ke situ. Kayak kita nonton konser, ada yang dekat dengan artis, ada yang jauh. Yang menentukan apanya tuh? Tiketnya, uang. Kalau uangnya VIP, bayarnya dekat. Kalau yang asal masuk, apalagi loncat mah, nggak mungkin jadi VIP, pojok. Nah kalau di akhirat yang menentukan itu apa? Amal. Kalau menentukan kita masuk surga, iman. Pengen kita dekatnya, amal. Gitu. Yang akan menentukan kita tuh orang masuk surga aja nanti merasa rugi Pak. Ya Allah, kalau saya dulu kayak dia ibadahnya, baiknya mungkin saya lebih dekat. Gak usah ngomongin yang di neraka Pak, capek neraka. Orang yang masuk surga aja nanti merasa rugi. Rugi kurang getol gitu. Beribadah. Makanya wal asri innal insana lafi husrin. Nggak ada pengecualian. Demi masa, demi waktu asal. Innal insana, sesungguhnya manusia la pasti fi pakai husrin, pakai tanwin, isim nakiro, pasti semuanya rugi. Nggak ada yang untung. Sampai orang masuk surga pun masa rugi. Kayak PLN nih. Kalau laporan suka rugi, menurut logika kita kan nggak masuk akal. Barang semuanya dipakai, pemakainya udah jelas. Masih rugi. Dan rugi di situ bukan rugi beneran. Banyak dengan keadaan orang daftar sekian, mestinya keuntungan sekian. Tapi ternyata tidak sampai dari keuntungan yang kalkulasikan itu. Mungkin ada yang nembak, ada yang nyuntik. Jadi pas dihitung itu, kok segini ya? Bilang rugi PLN. Itu karena ada yang nyuntik, ada macam-macam. Kadang-kadang kagak bilang mencolok wae kater. Karena pengeluarannya seperkian, tapi kok keuntungan sekian. Sama kayak tol juga tuh.
Kalau berhenti tol, stop 1 jam, triliunan tuh Pak. Rugi. Padahal apa yang dijual Pak? Ada rugi kagak? Nggak ada. Itu hitungan ruginya gimana? Diperkirakan kalau 1 jam itu segitu. Gitu. Ini sampai nggak bisa masuk 1 jam tuh dibersihkan. Tol tidak masuk mobil, rugi dia. Padahal belum rugi itu kalkulasi. Tukang uduk biasanya jualan laku 10 liter. Satu hari lakunya 3 liter, dia ngomong apa? Untung apa rugi? Rugi. Padahal masih untung Pak. Tapi kecil-kecil. Orang 10.000 gitu. Jadi rugi itu bukan rugi habis dari asal. Tapi kadang-kadang ada keuntungan yang mestinya besar tapi dapat kecil. Itu orang masih sebutnya rugi. Makanya bahasa Al-Qurannya husrin pakai isim nakirah tanpa alif lam. Dan pakai bahasa al-insan, manusia itu semuanya rugi, gak ada yang untung. Siapa aja, yang rajin ibadah juga rugi, gak usah ngomong yang malas. Yang rajin pasti rugi. Dia pas masuk surga, ya Allah, kalau saya lebih rajin mah kali saya bisa lebih dekat. Balik lagi bangor dia. Kalau sama gitu. Gitu, jadi manusia mah gak ada yang untung, semuanya rugi. Bukan orang yang rugi bener-beneran, tapi kadang-kadang ya rugi secara asasi. Padahal secara itu mah udah untung dia. Orang jualan misalnya, dia sampai 5 liter, kan ada untungnya kan. Tapi biasanya dia 10 liter, dia bilang rugi. Padahal ada untungnya, tapi tidak sebanding kalau habis 10 liter. Makanya manusia semuanya rugi. Kata Allah begitu tuh. Alladzina khasiru. Sungguhnya orang-orang yang rugi. Rugikan diri mereka adalah orang-orang fahum la yuqinun. Di ayat yang 13. Walahu masakana fil laili wan nahar. Wa huwas samiul alim. Ayat 13. Walillahi wahdah mulku kulli syai'in mimma istaqarra fil laili wan nahar. Lahu walahu dan milik Allah semuanya. Ma sakana, apa saja yang sakana fil laili wan nahar, yang tetap baik pada malam maupun siang. Yang bergerak, yang tetap pada malam siang, lahu semuanya milik Allah. Kalau tadi mah lillahi ma fis samawati. Kalau ini mah lahu bagi Allah. Bagi Allah ma sakana fil laili wan nahar. Suatu yang tetap pada malam hari dan pada siang. Wa huwa samiul alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Buat orang-orang yang menjadikan Tuhan selain Allah, Allah bilang ini, kul, katakan oleh engkau Muhammad, aghairallahi, apakah ada selain Allah? Attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ardh. Yang dijadikan, yang aku jadikan walian penolong, pencipta langit dan bumi. Bahkan wahua, selain Allah itu ada enggak yang yut'imu wala yut'am, yang memberi makan? Maka jawabannya tentu tidak ada bagi orang muslim. Yang membuat kita walian cuma Allah, yang bisa menolong kita cuma Allah. Kalau konsep sederhana kalimatul thayyibahnya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kita bisa ibadah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita bisa taat kepada Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim.
ketaatan kita, rajin ibadahnya, bukan daya kita. Sebab daya malah haula wala quwata. Bukan kekuatan kita, bukan daya kita. Sebab yang menggerakkan kita adalah Allah. Allah yang menolong kita sehingga bisa kemudian kita taat padanya. Sehingga katakan oleh engkau Muhammad, ini umirtu an akuna awalaman aslam. Aku diperintahkan oleh Allah bahwa menjadikan aku ini menjadi orang yang pertama, orang Islam. Wala takunanna minal musyrikin, dan jangan jadi orang yang musyrik, menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah itu menduakan Allah, mempoligami Allah. Jadi kalau cinta itu hanya satu pada Allah, yang lain mah hanya bias. Allah tuh paling gak senang sama orang yang suka menduakan. Karena Allah mau pencemburu, Allah pengen satu aja. Kita beribadah lillah karena Allah. Kita bergerak lillah karena Allah. Jangan karena lain-lain. Kalau ada motivasi yang lain, Allah tuh kurang senang. Jadi kalau orang sudah bergeraknya lillah, maka semua ditanggung oleh Allah kehidupan. Karena dia telah tertanam bahwa cuma Allah yang ada pada dirinya. Kasih sayangnya, cintanya, Allah akan limpahkan buat orang-orang yang selalu lillah. Beramal karena Allah, semuanya lillah. Gak ada urus-urusan dengan orang lain. Kadang-kadang disederhanakan, musyrik itu orang datang ke kuburan, itu mah sederhana Pak. Musyrik yang paling besar itu adalah ada dua di dalam hati kita. Selain Allah. Ada sesuatu di hati kita selain Allah. Mestinya yang ada di dalam hati kita, ruh kita itu cuma Allah. Kalau bapak punya istri, kemudian ngomong sama istri, ada cinta lain selain cinta kepadamu. Ngarang nggak kira-kira? Ngomong aja coba bapak sadar sama bini. Di hati saya sebenarnya ada cinta lain selain cinta kepadamu. Coba aja bapak kalau berani. Kalau udah begini. Itu juga sama Allah. Karena memang tidak semestinya ada cinta lain. Kenapa tidak semestinya? Ya karena Allah yang menciptakan, memberikan fasilitas hidup, membesarkan kita, mendidik kita, memelihara kita. Karena Dia. Yang lainnya hanya perangkat tambahan. Hanya wajar kalau Allah kemudian punya sifat seperti itu. Nggak mau Allah diduakan. Qul, katakan oleh engkau Muhammad, ini akhafu an azaitu rabbi adzab yaumin adzim. Katakan oleh engkau Muhammad, ini sesungguhnya aku sangat khawatir, takut in asaitu, kalau aku bermaksiat kepada Tuhanku, adzab yaumin adzim, siksaan yang besar pada hari yang agung, yakni pada hari kiamat. Sampai ayat 16 tuh. Jadi jangan sampai maksiat pada Allah. Berusaha itu tertanam dalam diri kita, ini akhafu in asaitu. Saya takut kalau saya bermaksiat kepada Allah, adzab yaumin adzim. Takut akan siksaan Allah yang paling besar. Terakhir, ngajinya sampai ayat 18 aja. Karena banyak nada-nada yang mengasihkan ini. Jadi kurang konsentrasi. Wa iyamsaskallah. Ini juga pegangan hidup Pak. Secara filosofi. Wa iyamsas, dan jika menimpakan kepadamu Allahu, siapa Allah, bidurrin, dengan sesuatu yang kalian tidak suka, maka falaka syifalahu, tidak ada satupun orang yang bisa menghilangkannya, illa huwa, kecuali Dia.
Jadi kalau Allah ingin menghendaki sesuatu bencana kepada diri kita, ujian kepada kita, fala kasyifa lahu, maka tidak ada satupun yang bisa menghilangkan. Hanya suka berdoa orang, ya kasyifal gham, wahai zat yang suka menghilangkan kegundahan. Karena cuma yang menghilangkan kegundahan itu Allah. Begitu juga wa iyamsaska bi khairin, jika Allah menghendaki menyentuh kalian bi khairin dengan kebaikan, bahwa ala kulli syai'in qadir, Allah Maha berkuasa. Jangan pernah berkecil hati dalam hidup, karena Allah Maha berkuasa. Allah akan gilir kesuksesan itu kepada setiap orang. Tinggal kita meneruskan kesuksesan itu dan dijaga. Hanya kalau habis sholat kita suka baca Allahumma antas salam wa minkas salam, maka modus salam fahayina salam wa adkhilnal jannata daras tabarak rabbana dzal jalali wal ikram. Allahumma la mani alima aqaita. Ya Allah, sebetulnya tidak ada satupun yang bisa menghalangi ketika Engkau memberikan pada seseorang. Jadi kalau sudah memberikan pada seseorang, nggak ada satupun. Jangankan satupun, sedunia orang menolaknya. Kalau kata Allah dikasih, nggak ada yang bisa menolak. Dan itu harus menjadi optimis dalam kehidupan orang Muslim tuh. Kalau Allah sudah ingin memberikan pada seseorang, tidak ada satupun yang mampu menolaknya. Makanya munajat sama Allah. Kan kalau dia sama dia dikasih, nggak bakalan ada yang bisa nolak. Berarti kita tinggal minta sama Allah. Bangun kesadaran itu. Kita beribadah pada Allah, munajat pada Allah malam. Didahulukan dalam segala hal Allah. Saya kasih contoh nih Bapak nih. Bapak kalau besok nih ditagih orang punya utang, pertama yang dalam pikiran Allah, dalam pikiran Bapak nih, Allah dulu apa nyari utangan dulu Pak? Jujur. Waduh, besok mau ditagih, siapa yang bisa dipinjam ya? Nah, gitu. Kenapa nggak langsung konektivitas kepada Allah Pak? Karena Bapak nggak pede. Gitu. Sama kita punya keluarga nih. Orang apa namanya? Orang kaya raya. Kita kemudian punya hutang sama seseorang. Kita nggak akrab sama saudara kita itu. Padahal bagi orang saudara kita tuh yang kaya raya, bayar itu kecil buat dia mah. Ditagih kita sama orang itu. Kita karena nggak akrab sama orang itu, malah nyari pada yang lain. Padahal yang dicari itu saudara yang lain sama susahnya. Itu. Padahal kalau dia akrab, dia ngomong, Dek, kalau bahasanya Dek, saya punya hutang, bayarin dong. Kira-kira kalau kita akrab dibayarin nggak sama saudara kita? Gitu Pak. Jadi kenapa orang kalau punya hutang langsung kepada makhluk itu? Karena kurang akrab sama Allahnya, malu. Jangan sampai malu sama Allah tuh, deketin, tempel terus sama Allah tuh. Sehingga kalau ada apa-apa, tinggal ngomong aja sama Allah. Dan kalau itu dilaksanakan gampang dunia itu Pak. Kecil dunia mah, tinggal ngomong doang. Wong saudara kita nih yang namanya Allah misalnya, wah apa aja punya, gampang itu mah, lah gitu mah, gue nyengir juga lunas, gitu. Tapi karena kita nggak akrab, kalau kita nyari ke si A, sama si A juga saudara kita belangsak juga, lepuyeng juga dia, minjem sono minjem sana, sama susahnya, ya boro-boro ngelunasi, ini nambah puyeng semuanya. Lu puyeng, gue juga puyeng, ngebantuin kagak bisa. Coba ngomong sama yang tadi mah tuh. Nah itu mah kecil itu mah. Nyengir juga gue lunas itu mah. Oh, nyengirnya aja lunas. Gitu. Berarti ketika kita dalam masalah kemudian kita yang terbayang langsung makhluk, itu menunjukkan Bapak itu nggak akrab dengan Sang Pencipta. Itu. Padahal idealnya kalau misalnya begitu langsung aja pada Allah. Kalau akrab mah pede. Gimana caranya ngakrabin sama Allah? Ibadahnya yang bener lah. Gitu. Jangan sholat semaunya. Subuh jam 7. Aduh gimana mau akrab sama Allah? Subuhnya sampai jam 7 atau malu. Gitu.
Kalau dohor udah jam 3, udah pas Allahu Akbar di sana udah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gimana ceritanya? Deketin, tempel Allah. Kalau bisa mah jangan pernah lepas, ingat sama dia. Kita punya saudara tuh yang begitu, deketin terus Pak, tempel. Bahkan kita saudara, ada perlu apa? Ada yang bisa saya bantu? Gitu Pak. Supaya dia benar-benar kait tuh sama kita. Padahal dia juga nggak perlu bantuan, kita datang. Kali ada yang bisa dibantu. Bantu apa lo? Kekayaan gua sama lo. Ya walaupun bahasanya begitu, kata Allah datang emang minta apa? Oh, Allah Maha segala-galanya. Tapi kita nggak bahasanya. Gitu. Seneng nggak tuh kalau saudara kita yang begitu? Kita datang itu, bantu. Nggak disuruh juga pegang-pegang apa. Tahu-tahu hilang barangnya. Tapi ini seneng nggak tuh saudara itu kan seneng. Tinggal kalau kita ada perlu ngomong, gampang itu gue nyengir juga lunas, enak, mantep. Udah begitu Pak, punya Allah mah, punya Allah masih belangsak aja bingung saya mah. Punya Allah mah santai Pak. Oh ada zat yang maha segala-galanya dia, yang apapun dia bisa lakukan. Masa punya Allah yang begitu masih bingung aja, aneh juga. Berarti ada hubungan yang tidak beres Bapak tuh dengan Allah. Nah kalau udah tahu begitu beresin lah, jangan nggak beres mulu, apalagi nyari masalah sama orang begitu. Tuh ribet Pak. Dia punya kemampuan luar biasa. Contohlah punya saudara, misalnya wali kota, punya kemampuan luar biasa, hartanya banyak, macam-macam sama dia. Atau gampang, jangan lulusin kata dia. Kagak lulus Pak. Tes mah lancar semua kata dia. Jangan dia mah. Kagak lulus. Kata Allah, jadi kagak jadi. Allah tuh siapa yang bisa? Nah kalau kita sadar begitu, harus disadari. Berarti kita ada hubungan yang kurang baik dengan Allah. Tempel, perbaiki ibadah kita agar kita nyaman kalau minta tolong. Emang Bapak kalau bertuhan sama Allah kepentingannya apa Pak? Yang penting siapa? Bapak apa Allah? Kita kan? Nah artinya kalau kita punya masalah kan tinggal minta tolong, kan begitu bertuhan. Masa punya Tuhan kita kalau punya masalah bingung sendiri, aneh juga. Ngapain bertuhan kalau begitu mah? Kita berdoa, kita munajat, kita ibadah kepada Allah itu kalau saya punya masalah, saya bisa ada yang backing. Ada bisa bayarin. Ya minimal kalau lagi lapar ada traktir lah. Gitu. Kan begitu salah satu sebabnya. Masa kita rajin ibadah, maunya Tuhan tapi masih bingung, gue punya masalah megangin jidat, we. Udah gitu deket kali angke, tinggal ngedorong, we cabur. Itu punya Allah datang sama yang dekat. Allah, saya punya begini. Kata Allah gampang itu mau gue nyengir juga beres. Gitu. Oh Allah Maha segala-galanya. Kenapa kita diajarin punya konsep Allah itu segala-galanya? Agar kita jangan pernah merasa keder kalau minta tolong sama Allah. Gitu Pak. Tuhan kita itu ternyata kita diajarin sama guru-guru kita segala-galanya, Maha segala-galanya. Atau gunain atuh Pak. Masa kita tahu bahwa saudara kita hebat begini-begini. Aduh kayaknya gimana ya. Kali-kali gunain dia. Supaya lancar urusan, apalagi urusan dunia. Bahkan kata Allah, wa dan dia Allah itu al-qahir. Allah mau punya kemampuan fauqa ibadi di atas hambanya. Kalau kata Allah enggak, gitu. Kalau kata Allah jadi, walaupun semua makhluk menolaknya, jadi kata Allah. Itu tuh Tuhan kita tuh, makanya kudu pede Pak. Masa hidup bingung sendiri, kayak nggak punya Tuhan aja. Apalagi bingung datang mau Allah. Ngomong sama orang mah nggak nyelesain masalah, apa dia juga orang susah, sama. Datang sama yang lebih kaya, Allah. Oh ya Allah. Gampang itu mah gue jengir juga beres. Oh tahu gitu. Asal udah ngomong begitu juga beres. Oh Allah. Yang kita diajarin Maha segala-galanya. Wahuwa dan Allah itu al-hakim, zat yang maha bijaksana. Allah itu al-khabir, maha mengawasi, maha kuat, maha segala-galanya kita diajarin. Wah Allah itu.
Kita diajarin begitu, Allah mengenal begitu apa? Kalau kita punya kebutuhan, cobalah minta tolong. Dan kita diajarin sama Al-Quran tuh. Berdoalah kalian pada Allah. Berdoalah kalian, mintalah kalian pada Allah. Walaupun tahap-tahap puncak mah orang sudah malu minta tuh. Yang asiknya berkencan dengan Allah. Gitu. Kalau minta mulu makan enak, tapi kalau berkencan makan lebih akrab. Orang yang paling itu ya berkencan dengan orang. Tiap saat hadir. Tapi bolehlah minta-minta mah buat pemula mah. Gitu kita datang minta ya Allah. Gampang itu mah gua nyengir gua beres. Gitu. Lama-lama bosen kita. Karena beres terus sama Allah, mendingan gua deketin aja terus, tempel terus, berkencan dengan Allah. Kalau sudah begitu, udah nggak ada urusan buat dia mah. Gitu. Makanya mata dia itu menjadi mata Allah. Lisan dia menjadi lisan Allah. Kaki dia jadi kaki Allah. Bukan jadi orang sakti, bukan Pak. Ini mau main sakti melulu. Jadi kalau mata tuh melihat yang diridhoinya Allah. Tuh. Mata kita melihat sesuatu yang diridhoi Allah. Tangan kita megang sesuatu yang diridhoi Allah. Gitu. Kalau udah begitu mah udah menjadi kekasih namanya. Kasih Allah. Kalau udah jadi kekasih Allah, jangan main-main orang sama kekasihnya Allah. Siapa orang yang menghina kekasihku, aku lawannya. Backingnya tuh luar biasa Pak. Jangan main-main. Masa di backing ngomong yang mahal segala masih kendera aja. Berarti kalau punya masalah langsung pelari pada makhluk dan seterusnya, seolah-olah makhluk itu bisa menyelesaikan, berarti ada kesalahan dalam hubungan Bapa dengan Allah. Dengan hubungan kita dengan Allah. Ya contoh konkretnya begitu, kita besok nih mau bayar utang. Pasti yang terlalu pikirkan, siapa yang bisa dipinjemin lagi ya? Besok bayar. Kadang dipinjemin juga sama susahnya. Boro-boro gue mikirin, gue juga puyeng. Datang lagi pada yang itu, aduh maaf lah. Boro-boro gue ngebantu lu, gue juga lagi otek palanya. Itu lagi datang, boro-boro bisa bantu. Ini juga lagi collab, COVID. Gak punya duit. Oh ya semua muter kagak ada yang sanggup. Lari-lari pada akhirnya mentoknya, ya Allah, udah minta kagak ada. Gak tahu lu kenapa bukan dari tadi ngomong sama gua mah nyengir doang beres. Oh. Baru udah begitu. Kenapa enggak dari tadi? Karena ada persoalan dalam hubungan kita dengan Allah. Ketidakakraban. Sebab kalau orang sudah akrab, kalau punya masalah, yang paling dia ingat adalah orang yang paling akrab sama dia. Iya enggak? Orang yang udah deket bener, kita punya masalah, yang paling kita ingat siapa coba? Ya orang yang paling akrab yang deket sama kita. Kalau orang yang cuma kenal-kenal doang mah ya belakangan lah. Kali-kali aja dia mau nolong. Soalnya nggak akrab gitu. Tapi kalau udah CS-an gitu, kita punya masalah, pasti kita curhat sama yang CS. Gini bisa bantu, gampang tuh. Oh gitu, tahu. Tapi kalau yang belum akrab pasti ntar belakangan, ntar aja lah. Sama dia mah gimana ya, malu, nggak akrab. Padahal dia yang bisa menyelesaikan masalah. Sono, masalah. Makin banyak ngomongin, makin bermasalah semua. Kata dia, sama ya sama gua bermasalah semua. Ya sama lah, namanya makhluk kan tuh. Yang belakang yang nggak akrab, tawa aja. Kayaknya yang itu tuh harus diakrabi, benar-benar. Al-Quran tuh ngajarin begitu, Bapak sekalian. Allah Maha segala-galanya. Qul ayyu syai'in akbar syahadat. Shadaqallahul adzim. Saya kembalikan pada Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Martin yang malam ini menyampaikan materi Al-Quran surat Al-An'am ayat 11 sampai dengan ayat 18 bercerita mengenai orang-orang yang bersalah dan makhluk dan seterusnya. Seperti biasa, setelah materi disampaikan,
beri waktu untuk sesi tanya jawab terkait masalah terkait materi yang saya pada malam hari ini ataupun mungkin di luar materi. Kami mengucapkan terima kasih kepada materi masing-masing dari yang ya silakan baik jemaah dari Mutiara ataupun dari Lingkong silakan Pak yang ditanyakan terkait dengan materi pada malam ini bercerita mengenai orang-orang yang mendustakan agama dan juga Ya Allah. silakan para jemaah. Kenceng bener ya. Masuk nggak? Ke situ masuk? Nggak. Masuk itu? Nggak. Oh. Nggak masuk. Oh. Nggak enak bener. Background gitu dangdut. Ngaji. Ada. Yang dari Lingkong. Yang boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pertanyaan Ustaz. Ya. Ayat surat Al-An'am ayat 11 yang kita diperintahkan untuk menjelajah di bumi. Kalau kebetulan kalau saya pribadi saya suka jalan-jalan ke daerah-daerah gitu Pak Ustaz. Kira-kira apa itu termasuk apa? Kira-kira itu termasuk untuk apa sih namanya yang terkait dengan surat Al-An'am ini Ustaz, kayak ke bumi kita melihat situasi wilayah sana atau batu seperti itu Ustaz. Jadi cuma nggak nginep, cuma kita untuk sekedar nikmati apa itu termasuk yang diberitakan Allah yang surat Al-An'am. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti ada pembahasannya. Satu, Allah nyuruh bepergianlah kalian. Kedua adalah perhatikan. Perhatikan kalau bepergian tuh, apa akibatnya orang yang mendustakan Allah. Jadi ada dua. Satu pergi, kedua mengambil pelajaran. Kita berpikir, yang disuruhnya kira-kira pergi atau ngambil pelajaran. Gitu. Pergi merajin bener, tapi kagak ada yang diambil pelajaran, ya sama juga. Karena kan intinya bukannya pergi. Intinya adalah mengambil pelajaran. Ibroh. Datang ke negeri kaum Nabi Lut. Orang bercerita. Dulu tuh ada kaum Lut begini. Kita kemudian, ya Allah, tambah taat pada Allah gara-gara dengar cerita gitu. Nah, bepergiannya tuh masuk dalam ayat ini. Kalau bocah-bocah sekarang namanya tadabur alam. Oh, Bapak juga suka mesti tadabur alam. Udah di sono apa yang ditadaburin, Pak? Ya alam, terus ngapain? Yang lihat-lihat, habis ngeliat-lihat, ya subuhnya kesiangan. Ya, sama itu mah. Karena intinya bukan bepergiannya, tapi mengambil itibar pelajaran untuk menambah keimanan kita. Datang kita ke pantai. Ya Allah, laut, ya Allah. Besarnya itu. Gimana ngurusnya itu. Coba ada ombak. Ya Allah. Kuasa Allah. Itu tambah kita bergetar kepada Allah. Nah itu baru masuk tuh. Siru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin.
Pergi ke pantai, cekikikan dulu, pulang, sholat kagak, apa kagak, konslet itu mah pergiannya, wisata, kan banyak begitu Pak. Datang ke gunung, wah indahnya subhanallah, alam indah benar. Kalau di Indonesia sih banyak Pak, yang bisa menggetarkan ini kita nih. Ya Allah indahnya, yang bikin itu ya Allah maha indah benar. Itu posisinya pas itu gunung ya Allah. Kebaikannya. Nah nilai-nilai begitu itu tadabur ibrah itu kemudian membuat kita keimanan bertambah. Nah itu namanya siru fil ardi fangduru kaifa kana akibatul kadzibin. Ada sesuatu yang diambil pelajaran. Baru itu menjadi pahala besar. Kalau kita ke gunung, ke apa, apalagi ke gunung nyariin kelapa, terus dagang, ya itu mah lain itu Pak. Itu mah nyari duit, lain. Walaupun tukang sono, itu di pondok Pak, kan pun kelapa banyak, orang ke hutan gitu. Ya emang jualan, dia mau ke sono, boro-boro mikirin gunung gimana gitu. Yang penting dia mau udah dapat kelapa, dia angkut ke Tangerang, jualan. Ada yang terbersit dengan alam? Enggak ada. Orang yang datangnya ke situ bukan tadabur, perginya ya mah pergi, tapi tidak mengambil pelajaran. Salah satu ibadah yang banyak ibrohnya, pelajaran itu haji atau umrah. Bapak nih haji atau umrah, datang ke Mekah, ngapain Pak? Pertama, belajar tentang alam. Ya Allah Rasulullah ini tempat begini ya, dakwah. Oh di Indonesia mah enak bener, seger udaranya situ, ya Allah, semuanya pasir, batu, ya Allah. Kalau udah umroh haji nggak tambah cinta agama, nggak tambah cinta Rasul, konslet Bapak. Bagaimana perjuangan Rasulullah dengan tanah begitu, hijrah, berangkat malam, diuber-uber orang, nggak ada tempat-tempat gimana bisa berteduh, paling ada di goa. Kalau nggak tambah kita cinta pada Rasul, bermasalah Bapak pergi haji umrohnya. Mestinya harus bertambah kecintaan pada Rasul, perjuangannya. Bagaimana padang pasir dan seterusnya. Kemudian ada ritual-ritual, namanya manasik. Kita mulai dari Mekah, muterin Ka'bah. Atau jauh-jauh amat muterin Ka'bah Pak. Bikin aja di sini Ka'bah muter. Bukannya pekerjaannya, tapi ibrohnya. Karena nggak ketemu kalau bikin di sini, gitu. Tidak ketemu tentang sejarahnya. Kalau sana kita ketemu ada Zam-Zam, itu kan sejarah Pak. Ada kemudian Sofa, Marwah. Lalu kemudian kita belajar Nabi Ibrahim membangun Ka'bah untuk orang sibuk muter gitu, muternya. Tapi nggak pernah jauh dari Ka'bah. Oh, begitulah kehidupan. Kita semua sibuk dengan kehidupan kita, tapi jangan pernah lepas dengan satu, Ka'bah, Allah. Itu. Dan kalau udah satu niatan, itu indah Pak, muter semua, nggak ada yang ngantem ke sono, ngantem kemarin, nggak ada Pak. Kalau ada orang ngelawan arus, mati ditinjak-tinjak. Makanya kalau niatan salah, pasti mati. Muter. Itu ribuan, kadang-kadang sampai jutaan muter. Nggak ada yang kemudian nabrak apa, nggak ada, karena searah semua menuju Allah. Kita nih rame-rame walaupun kita kaliannya berbeda-beda, nggak bakalan nabrak-nabrak Pak, asal satu niatannya tuh pada Allah. Jadi pedagang kalau sudah hasil mbok ya oper lah buat agama itu. Jadi pegawai kira-kira kalau ada hal-hal yang bisa memudahkan agama, ya bantulah untuk memudahkan agama, dakwah. Gitu. Jadi sayun kita, aktivitas kita berbeda-beda, tetap muterinnya lalu muterin Allah. Begitu harmonisasi hidup tuh. Jadi kita umroh haji itu. Lalu ke sa'i itu. Setelah kita tahu kita sa'i. Sa'i itu Safa Marwah, sejarahnya kan sama begitu, kasih sayangnya seorang ibu. Ismail alaihissalam di bawah. Setelah 3 bulan atau berapa bulan gitu, ditinggal oleh Ibrahim, bekalnya habis oleh Nabi Ibrahim, bekalnya habis semua, air susu ibunya pun habis, diminum oleh Ismail. Dia nangis meronta-ronta.
Sampai kemudian ibunya itu putus asa. Maksudnya, ya Allah, di mana lagi nyari makan minum ini gimana nih ya Allah? Lari ke sofa. Naik di atas, lihat ke bawah. Kira-kira ada air nggak ya? Karena kalau ada air kan suka ada fata morgana gitu. Nah, lalu kemudian naik lagi 7 kali, sampai berapa kali. Lalu kemudian dilihat di bawah. Ternyata Ismail kakinya lagi keluar air. Turun langsung ibunya itu. Bilang, Zam, Zam, Zam. Air jangan ngeluber kemana-mana ya. Zam, Zam, diam. Makanya kalau kita dengan alam ngomong itu bagus, Pak. Numpang, anak anjing mau lewat itu. Kalau orang dulu mah dengan alam dibicara, Pak. Aduh, maaf ya. Oke, kita perlu ini, kita potong. Gitu. Karena begitu. Alam tuh jangan yang merasa Bapak bisa ngomong tuh manusia doang, Pak. Orang sekarang pada sotoy. Kayaknya manusia doang paling hebat. Main apa potong aja. Nggak ada permisinya sama pohon. Dia ngomong, hon, sorry nih ya. Kita ada perlu nih, potong ya. Kata dia, kagak mau gua. Gitu. Jadi diajak ngomong. Begitu. Zam. Air langsung diam. Terus di situ aja air terus. Otomatis banyak air, pasirnya keangkat. Jadilah kemudian jadi sumur. Sumur tuh nggak ada yang gali tuh, Pak. Menggali sendiri karena banyaknya air keluar. Zam. Nah itulah pasiru fil ardi. Bepergian, tapi kemudian kita bisa ngambil pelajaran. Jangan asal pergi doang. Pergi rajin liatin janda mulu. Sama konslet itu mah. Bukan penting perginya, tapi yang penting adalah panduru kaifakana akibatil mukadzibin. Pergi tapi perhatikan agar kita bisa mengambil pelajaran. Kita tuh kadang-kadang suka kurang cerdas kalau pergi itu. Sepintas-pintas aja. Saya pernah cerita dulu kan. Ada seorang kawan jamaah orang Chinese yang beda kalau mereka ya. Dia jalan, saya Pak Kiai mau ikut jalan saya enggak? Ke sana, ke ke bagian sono kidul. Paling jauh, yang ada cula tuh, yang ada badak. Ngapain? Jalan-jalan. Ya saya mah jalan-jalan aja. Wih, bagus ya. Ternyata dia mau berpikir, Pak. Ya waktu itu usahanya valid. Dia jalan itu. Lihat. Ternyata di pikiran dia tuh bisnis. Ya saya mah bukan orang bisnis, lewat baik. Tidak membaca peluang. Ya lewat itu. Itu terakhir di sana, alhamdulillah Pak Kiai kayaknya jalan. Apaan yang jalan? Ternyata udah di otak dia. Dia setiap jalan tuh ketemu pohon-pohon. Pohonnya pohon sederhana. Itu pohonnya pohon nangka. Itu yang bukan pohon nangka apa namanya? Bukan yang nangka Belanda tuh apa namanya? Sirsak. Di tiap rumah ada sirsak buah-buah. Ternyata dia udah pikir ya. Itu namanya panduru. Aifana akibatul mukadzibin. Cuma dalam bisnis. Kalau udah selesai, nanti kita bisnis ya pakai gimana caranya? Ini nanti saya tuh menyuruh orang situ. Petik-petikin. Saya masukin ke mall. Emang bisa? Bisa. Gimana caranya? Nanti diolah. Ternyata masuk mall mahal, Pak. Dia tambah. Cuma dibuangin bijinya doang. Yang bijinya gitu. Ada yang pada matang-matang dikumpulin, Pak. Kemudian dia cuma sortir begitu. Dan dia buang biji-bijinya, dia mahal. Sampai sekarang sukses. Lah saya mah orang kagak pelangap-pelongo, kagak ngerti. Kagak jadi bisnis. Gitu tuh. Perginya mah sama. Tapi hasilnya berbeda. Gitu. Memang mereka mah ya terpikir gitu. Nah begitu. Karena orang setiap pergi itu punya peluang. Jadi kalau pergi itu jangan asal pergi. Jangan kayak saya. Dia aja pergi-pergi aja. Oh bagus ya tempatnya. Oh gunungnya. Dia mah tawa-tawa aja. Ternyata dia mah udah ada otak. Oh. Sekarang bisnis jalan tuh Pak. Sirsak doang. Masuk ke mall. Yang udah tinggal orang makan. Bijinya udah nggak ada apa. Ada yang dirubah nggak itu? Nggak ada. Cuma buang bijinya doang. Mahal harganya daripada sirsak yang pada jual di pasar. Cuma dikasih kemas, plastik, masuk. Sampai sekarang bisnisnya jalan Pak. Sukses lagi. Itu namanya pasiru fil ardi. Pergian.
Ini mah 3 bus, cekakak-cekikik boy tawa, kagak ada hasilnya. Itu mah jalan-jalan doang, itu mah tamasya. Tuh. Tapi kalau orang-orang yang diajarkan tuh begitu, bepergian dan berpikir. Kalau kata orang bisnis membaca peluang. Itu contoh kecil lah gitu. Jadi bepergian itu penting. Cuma ada manfaatnya atau enggak ya tergantung kita. Itu barangkali. Terima kasih. Ya. Kita tutup dengan membaca Ummul Quran. Barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kabaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.